Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa melanjutkan acara kajian kolaborasi organ. Di sesi kedua ini kita akan berbincang mungkin agak lebih santai ya dari sesi sebelumnya. Kalau sebelumnya sama materi Bapak Khatib, sekarang kita akan ngobrol santai sama Mas Mbak Ketua Umum yang ada di depan ini. Mereka ini, kalau teman-teman belum tahu, mereka ini adalah Ketua Umum organisasi otonom yang ada di UAD. Mungkin sambil jalan ini kita kenalan dulu ya, satu-satu dari, mungkin bisa dari yang paling kiri dulu, perkenalan dulu, nama, mungkin prodi sama angkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenek Yani dari program studi manajemen angkatan 20. Di sini diamanahi sebagai Ketua Umum Koordinator Komisariat IMM UAD. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Kamania. Di sini saya diamanahi sebagai Ketua Umum Hizbul Wathon Universitas Ahmad Dahlan. Saya angkatan 2021 dari Prodi Teknik Kimia. kayaknya baru dilantik beberapa hari yang lalu ya. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan, saya Wahyu Trianto. Saya diamanahi menjadi Ketua Umum Tawas UAD periode 2023-2024. Saya prodi PGSD angkatan 2020. Oke, sudah kenal mungkin ya sekilas dengan materi kita yang ada di samping kiri saya ini. Mungkin agak terlewat karena saya sendiri juga belum perkenalan ke teman-teman semuanya. Perkenalan di sini nama saya Malika Mandira. Saya yang akan membawakan acara dan mungkin akan ngobrol-ngobrol tipis-tipis sama materi kita yang ada di samping ini. Nah, sejalan sama tema kajian kolaborasi kita masih terkait dengan resolusi perkaderan organisasi otonom Muhammadiyah yang ada di lingkup UAD. Mungkin di sesi talk show ini kita akan lebih membahas terkait eksplorasi tantangan yang ada di ortom, masing-masing ortom itu seperti apa, kemudian nanti perkembangannya seperti apa, dan mungkin nanti kita akan kerucutkan ke solusi yang bisa kita lakukan bareng-bareng gitu sebagai satu buah ikatan atau satu buah organisasi, yaitu Muhammadiyah gitu. Oke, mungkin langsung aja kita ke pertanyaan-pertanyaan ya. Di sini saya sudah merumuskan beberapa pertanyaan yang mungkin ini bisa dijawab. Yang pertama mungkin saya mau sedikit diskusi ya terkait, ya mungkin sambil teman-teman juga mungkin ingin tahu terkait perkembangan organisasi otonom di masing-masing ortom ini seperti apa, dari FN, HW, TS itu perkembangannya yang ada saat ini itu kayak gimana sih, dan bedanya yang sekarang dengan yang dulu itu seperti apa? Mungkin bisa dijawab dari siapa dulu? Monggo. Mungkin dari yang baru dilatih dulu ya. Dari sebelumnya dulu. Baik, izin menjawab pertanyaannya. Kalau buat perkembangannya itu untuk yang dulu sama yang sekarang ada, yaitu di kepengurusan kayak di bagian bidang, di mana dulu itu bidang di pengurus sebelumnya itu tidak ada bidang media, sedangkan di pengurusan sekarang itu bidang media sudah ada di pengurusan Hizbul Wathon UAD Universitas Ahmad Dahlan gitu. Untuk perkembangannya juga kayak di kader-kader, alhamdulillah yang sekarang kadernya udah lumayan lah gitu, lumayan karena sudah ada
pembentukan bidang baru yang ada di Hizbul Waton. Itu perkembangannya dari HAU. Oke, ini yang ada di HWUAD ya. Tadi mungkin ulang ada bidang baru dan ada peningkatan karir gitu ya. Mungkin kalau dari IMM sendiri seperti apa Mbak? Oke, kalau perkembangan dari IMM sebenarnya IMM dari dulu sampai sekarang sama ya. Kita masih terfokus bagaimana menciptakan kader yang intelektual, yang bagaimana tadi seperti mungkin disampaikan Hati bahwasanya IMM itu dikenal dengan kader-kader yang rajin baca buku, kemudian kader-kader yang suka menulis kayak gitu. Cuma mungkin sedikit terjadi perkembangan karena sekarang kita membagi kader itu bukan cuma hanya terfokus ke bagaimana kader itu membaca buku, bagaimana kader itu menulis, tapi juga kita lihat bahwasanya ketika kader itu mempunyai potensi baik itu di bidang seni, olahraga ataupun kesukaan kader terhadap politik. Nah itu kita bagi nanti ke dalam beberapa bidang. Misal kita punya ada bidang kader, nah itu yang nanti mengurusi bagaimana cara pengkaderan yang baik. Kemudian kita punya bidang hikmah yang mengakomodir untuk kader-kader yang suka diskusi, kader-kader yang kritis, itu nanti akan kita diskusi bersama di bidang hikmah. Kemudian juga tentang diaspora ya, itu juga di bidang hikmah. Kemudian kita punya bidang seni budaya juga yang kita mengakomodir ketika kader-kader itu mempunyai bakat seni dan juga olahraga. Oke, berarti nggak cuma fokus di intelektualnya aja, tapi melalui bidang-bidang itu bisa lebih intens gitu ya, kayak bagaimana dia mungkin lebih unggulnya di bagian mana gitu. Iya betul Mbak. Oke, kemudian kalau dari Kawasaki sendiri nih, boleh tahu perkembangannya seperti apa? Oke, saya menjawabkan dari tiga. Kalau dari TS itu sebenarnya ada apa namanya, kita bergerak dalam bidang prestasi, kemudian organisasi, kemudian kaderisasi. Jadi dalam ketiga poin itu ada masing-masing masalah tersendiri itu. Jadi perkembangannya juga ada masing-masing berbeda. Jadi kalau masalah dari perkembangan prestasi mungkin ya. Kalau prestasi memang dari dulu itu perkembangannya sampai sekarang sudah mulai modern gitu. Kalau dari dulu itu lebih ke lama itu Nama apa ini? jauh dulu istilahnya apa? Vintage bukan ya? Ya istilahnya kalau misalnya zaman dulu dalam pertandingan itu tidak memakai body, terus aturan-aturan juga lebih luas, tapi untuk zaman sekarang memang lebih dipersempit lagi tuh untuk keselamatan dan lain sebagainya. Jadi sekarang pakai body, terus aturan-aturan juga dipersempit gitu. Nah itu dalam ranah prestasi. Kemudian kaderisasi. Kalau kaderisasi saya kira kalau di IMM ada DAD, ada GAN gitu. Kalau di HW ada kalau kenaikan tingkat itu Jaya Mati ya, itu kalau di Teknologi ada ujian kenaikan tingkat. Nah itu di dalamnya juga macam-macam tuh perkembangannya. Kalau dari dulu itu peraturannya begini, kalau sekarang juga kita sesuaikan dengan anak muda zaman sekarang gitu. Kemudian dalam organisasi saya kira kami mengakui bahwa IMM memang lebih terorganisir gitu. Kami juga sebenarnya sudah mulai bagus juga. Nah kami dari TS juga saya kira karena saya sudah dari sekitar SMA di TS, jadi sudah agak tahu banyak tentang organisasi TS gitu. Nah kalau di organisasi itu memang kita fokusnya terbagi. Jadi kita ada yang mengurusin organisasi, ada yang mengurus fokus sama prestasi. Jadi memang permasalahannya itu di situ. Kita bisa membagi dua itu sudah sangat bagus. Ya kalau memang kita bisa membagi. Tapi apa yang disayangkan adalah kita kadang suka terlena. Misal ada persiapan kejuaraan, kemudian kita juga mengurusin proker. Nah itu nanti perkembangannya jadi dinamikanya di situ. Dan kemarin beberapa kali kita mengunjungi Ortom atau UKM di luar WADE, mungkin di UMS, di UNS gitu. Jadi mereka itu sudah membagi ya, karena pengurus itu
ya sudah terus organisasi saja. Untuk yang prestasi udah fokus sama latihan gitu. Itu mereka sudah mulai membagi fokusnya. Namun karena memang di Bodi saya kira SDM-nya masih perlu ditingkatkan lagi, yaitu ya perjalanannya yang masih panjang kalau sampai sana gitu. Mungkin itu sih pengantarnya dan perkembangan. Oke, terkait perkembangan ini udah mungkin kalau saya ringkas sudah sangat luas ya, Mas tadi sudah menyinggung juga terkait perkaderan. Nah mungkin karena tadi sudah agak di-spill juga sama Mas Wahyu terkait perkaderan di Tabak Suci itu ada UKTM, di IMM ada DAD, di DKM, di Lalu juga ada lagi 1-2 ya Pak ya. Itu. Nah, kalau boleh tahu nih dari perkaderan itu kan beda-beda. Pasti gambarannya juga beda-beda kan ya. Nah, ini mungkin biar teman-teman ini juga tahu dan ini kebetulan kan ada teman-teman dari HW, SDM mungkin bisa kita share juga gambarannya dalam perkaderan itu sendiri itu apa sih? Kayak mungkin dari AD, Jenderal, TKS itu seperti apa? Mungkin dari Mbak Nani dulu. Hambatan terkait pengkaderan ya, dari DAD ya. Biasanya kalau hambatan kita mau DAD itu karena kader-kader itu biasanya setelah masuk UAD ya, kayak biasanya kader baru selesai masuk UAD biasanya nggak nyampe setahun ya, belum jadi mahasiswa semester 2 itu sudah diharuskan untuk DAD karena kan proses kader kita ada beberapa tahap gitu ya. Nah itu biasanya kader-kader yang DAD itu mungkin masih kurang pembekalan sehingga pada saat DAD itu masih kebingungan, dan juga biasanya kami karena kan di IMM itu tidak dikhususkan ya hanya untuk dari yang Muhammadiyah atau yang sebelumnya pernah di IPM, tetapi kita membebaskan siapa saja mahasiswa yang mau berproses di IMM, ayo silahkan, dan mau di AD pun boleh kayak gitu. Nah itu biasanya itu sih kayak yang belum paham, saya belum paham Muhammadiyah, saya nggak mau di AD. Nah biasanya itu sih yang masih susah untuk di AD, tetapi banyak yang kami alami ketika kader awal belum di AD itu masih sulit untuk diajak, tetapi ketika sudah selesai di AD dan mau diajak untuk belajar mengenal IMM seperti apa, kemudian mengenal Muhammadiyah, itu kadernya langsung loyal kayak gitu dan mau untuk kayak belajar tentang Muhammadiyah, dan kebanyakan malah kadernya itu yang awalnya berMuhammadiyah jadi masuk ke Muhammadiyah kayak gitu. Itu sih. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin itu hambatannya apa sih di perkaderan sendiri? Oke, saya jelaskan dulu juga terkait ketingkatan. Jadi kalau di Tabak Suci itu ketika kita sudah melakukan ujian kenaikan tingkat, itu kita tetap melanjutkan gitu loh. Walaupun kita berpindah misalnya dari SMA atau kemudian kuliah, nah itu ketingkatan tetap berlanjut. Mungkin sama kayak di HW ya, itu tetap berlanjut ya, tingkatan tidak diulang begitu. Nah, jadi kalau teman-teman kader itu masuk dalam TSWD itu memang bermacam-macam latar belakangnya. Ada yang dari luar Muhammadiyah, ada yang dari luar perguruan Tabak Suci maksudnya. Terus ketingkatannya juga berbeda. Nah itu kami memiliki PR untuk bisa menyelaraskan gitu. Nah jadi kita juga ada program kerja atau agenda di time reguler. Nah itu nanti latihan-latihan terkait keilmuan di Tabak Suci. Nah yang jadi soal itu memang kawan-kawan masih belum memiliki rasa keharusan untuk melakukan ujian kenaikan tingkat. Padahal kalau misal kita ikuti prosesnya satu persatu, itu pasti saya yakin banyak yang nanti didapatkan begitu. Kemudian ketika sudah naik tingkat dari melatih dasar, kemudian 1, 2, 3, 4, nah itu ada problematika lagi tuh. Nah di TS itu ada 3 ketingkatan tingkat siswa, kader, kemudian peningkat. Nah kalau siswa ini sudah dilaksanakan, kemudian sudah sah di lantai jadi kader, nah itu kan kader dasar tuh. Nah itu juga jadi problematika. Kebanyakan kawan-kawan yang sudah naik ke kader muda
kader dasar, nah itu apa namanya masih enggan untuk melanjutkan ke tingkatannya, jadi masih stuck di kader dasar ya, yang saya kira ya disayangkan sekali gitu. Padahal kalau misal puncaknya itu kan ada di kenaikan kader satu kader muda gitu, nah itu puncaknya. Jadi kalau misal teman-teman yang sudah kader ini ya kalau bisa jangan setengah-setengah, ini lanjutkan saja sampai tuntas gitu ya. Nah mungkin itu sedikit ya, maksudnya permasalahannya lebih ke dalam peningkatan gitu. Oke, mungkin kalau dirumuskan kan hampir sama seperti di IMM, karena mungkin agak ada keraguan mungkin ya di dalam diri kadernya atau anggotanya untuk mengikuti perkaderan ini, kayak masih emang ini itu harus diikuti ya, perkaderan ini itu emang penting buat aku, mungkin masih berpikir kayak gitu. Kemudian kalau dari Dewi, apakah mungkin hambatannya kurang lebih sama atau seperti apa bisa disampaikan? Baik, untuk hambatan itu sama kayak kader yang pemikiran aku bukan dari Muhammadiyah gitu kan, pengen masuk HW gitu, dan aku juga nggak tahu HW itu apa, tapi kan bisa belajar. Contohnya aku sendiri, aku juga bukan dari Muhammadiyah, tapi karena ada rasa pengen tahu, ingin tahu apa sih HW itu apa aja, ngapain aja di dalamnya sana gitu. Nah, jadi di pengkaderan HW itu sendiri, dia itu memiliki pengkaderan bertingkat gitu. Ada tingkat 1, tingkat 2, di mana tingkat 1 itu yaitu diksar. Diksar itu diwajibkan untuk semua kader mengikuti kegiatan itu. Akan tetapi ada beberapa kader yang kayak masih ragu untuk masuk di organisasi HW itu. Nah, untuk tingkat keduanya itu kayak membesar. Nah, sama hambatannya itu kayak gitu, masih kayak kader-kader lain itu masih ragu gitu untuk masuk HW, karena kayak pemahaman mereka itu masih kayak aku tuh nggak tahu, aku nggak bisa ikut HW gitu. Dan itu tapi dari kami sendiri itu tidak mewajibkan, tapi kami itu terbuka siapa yang ingin belajar, ingin mengetahui HW bagaimana gitu. Dan juga di HW sendiri itu juga kan tidak memandang kayak kepercayaan kayak yang muslim atau yang muslim gitu. Jadi kita itu terbuka untuk KBM Universitas Ahmad Dahlan yang ingin belajar di organisasi Ortom, lebih tepatnya di Hizbul Waton gitu, dari HW sendiri. Oke, berarti mungkin ya 11-12 ada sama IMM dan TS. Mungkin kalau tadi masalah perkaderan, nah ini yang ingin mungkin beberapa teman-teman ini juga ada yang bertanya-tanya nih terkait gimana sih solusinya dari Mas Mbak Ketua Umum ini sendiri terkait masalah yang mungkin memang itu dihadapi. Salah satunya ini baru satu masalah kecil aja di organisasi, yaitu terkait perkaderan. Mungkin ini kalau bisa saya katakan permasalahan perkaderan itu kecil tapi nanti bisa besar gitu kalau memang itu dibiarkan dan tidak ada tidak lanjut gitu dari organisasi itu sendiri. Nah, kalau sejauh ini mungkin kalau Mbak Ica ini masih baru, nah mungkin rencana apa sih yang akan dilakukan, atau kalau Mbak Nene dan Mas Wahyu ini sudah cukup lama, langkah yang sudah dilakukan terkait menghadapi permasalahan itu tuh sudah dilakukan apa saja, dan mungkin bisa ya sharing lah ke teman-teman lintas Orso, mungkin dia tahu juga. Dari Mas Wahyu dulu. Oke.
bicara soal ketingkatan tadi ya, apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau di Tabastia ada departemen pengadilan, yaitu nanti mengurusi berbagai hal terkait pengadilan, itu latihan dan lain sebagainya. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan, kita juga ada latihan reguler yang isinya kita belajar terkait keilmuan. Nah, jalannya di situ, ya, jalannya di situ. Jadi dari teman-teman PKD ini meworo-woro bahasa Jawanya ya, apa namanya bahasa Indonesia woro-woro, mengajak lah ya, mengajak ke teman-teman yang masih tingkat dasar, 1, 2, 3, dan 4 masih siswa, yaitu mengajak untuk ikut ujian kenaikan tingkat. Nah, ujian kenaikan tingkat ini kalau dalam aturan ya, yaitu diadakan selama 6 bulan sekali dengan latihan 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu. Nah, dari ajaran itu kita juga memfasilitasi terkait latihan tambahan. Jadi kawan-kawan yang memang merasa masih kurang dalam keilmuannya untuk ikut itu ada latihan tambahannya begitu. Kita adakan, kita belajar bareng-bareng lagi biar nanti ketika ujian juga bisa untuk praktek, belajar praktek, terus jawab dan lain sebagainya. Nah itu. Kemudian itu untuk siswa ya. Kemudian yang kader juga kami fasilitasi ya. Ketika ada dari Pimda mengadakan LKPTS, kita juga fasilitasi untuk teman-teman yang masih biru dasar ini untuk ikut begitu. Kita ajak, terus kita kalau bisa kita danai gitu. Kemudian setelah itu ya sampai lulus. Kalau LKP itu selama 6 bulan ya, jenjangnya itu ada pelatihan yang kemudian di akhir ada gladi Manggala, itu diputarnya di situ. Nah, selain itu kita juga punya proker pada tahun ini. Alhamdulillah kita sudah adakan pada bulan KTS kemarin, Juni ya, sekitar bulan itu kita juga adakan. Nah, dari pengurus sendiri yang mengadakan gitu. Kalau biasanya kita ikut ke Pimda, tapi pada tahun ini kita adakan sendiri. Kita ingin menjadi panitia begitu. Nah itu mungkin bentuk salah satu kita dalam mewujudkan kaderisasi gitu. Mengadakan partai, mengikutkan partai gitu. Itu kalau yang sudah dilaksanakan begitu. Oke, mungkin sudah cukup banyak ya kalau di Bapak sendiri sudah mengadakan KPS sendiri, dia sudah aktif ya mengajak anggota-anggotanya mengikuti latihan diri. Latihan itu kan bagian dari proses pengambilan itu ya kalau di Bapak sendiri. Kemudian mungkin dari HW itu terkait yang dulu aja, oke, sebenarnya terkait solusinya itu sudah melakukan apa mungkin atau rencana yang akan dilakukan apa? Oke, kalau untuk IM sendiri ya, jadi kalau di UAD ini kita IM-nya mungkin kita beda ya dari ITS sama HW yang memang jadi satu terpadu di atas sama UAD gitu. Tapi kalau kita itu ada namanya komisaria, jadi kita tuh di tiap fakultas itu ada IM-nya, nah itu dikoordinatori oleh kami di Korkom. Nah jadi tiap komisaria ini sebenarnya permasalahan pengkaderannya itu beda-beda ya. Ada yang memang kadernya sedikit, ada juga yang kadernya banyak tapi masih kurang untuk pemahaman tentang Muhammadiyah. Nah kayak gitu. Sebenarnya untuk langkah yang akan kami lakukan ya, sebenarnya karena kami Korkom juga baru ya Mbak. Kami Korkom ini baru, jadi langkah yang akan kami lakukan yaitu dari salah satu bidang yang ada di Korkom, kami punya bidang internal yang memang terfokus terkait kaderisasi di UAD. Itu kami nanti akan melakukan semacam operasi besar-besaran untuk kader di luar masa. Karena biasanya kan kita mengoperasi kader itu pada saat masa yang kader disuruh untuk mahasiswa disuruh untuk memilih outcome kayak gitu. Nanti di luar agenda masa itu kita akan melakukan operasi kader besar-besaran kayak gitu. Kemudian setelah ada hasilnya itu kembali lagi ke komisaria, nanti bagaimana komisaria itu memproses kadernya, dan ketika ada terjadi permasalahan di komisaria nanti akan diobrolkan bersama kami dan juga pimpinan cabang ya, pimpinan cabang IMM Kota Jogja. Nah dari situ kita akan mencarikan solusi terkait pengkaderan tersebut, apakah kita akan berpacu pada SPI yang sudah ada atau sistem pengkaderan yang sudah ada, atau
yang dilakukan sebenarnya. Kemudian untuk HW, ini saya kayaknya kepo banget sama HW ini. Gimana sih terkait solusi ke depan, mungkin apa yang akan dilakukan biar teman-teman Susi dan YMM ini juga lebih tahu terkait solusi dari HW ini. Baik, untuk solusi kedepannya itu mungkin lebih mengajak lagi kader-kader yang ada di HW. Terus itu mungkin lebih semisalnya mereka kalau kita semisalnya kita udah mengajak mereka, akan tetapi alasannya kayak aku tuh nggak tahu HW itu bagaimana. Mungkin dari kami sendiri kepengurusan HW bisa menjelaskan gambarannya kayak gimana di HW tersebut sampai mereka itu ada inisiatif atau niat dari diri sendiri untuk masuk di organisasi HW. Kan juga mengikuti hal-hal mengikuti apapun itu walaupun di luar ortok itu harus ada niat dari diri sendiri atau inisiatif dari sendiri. Karena kalau kayak semisal kayak pemaksaan gitu, ayo ikut ya hal ini gini-gini, tapi mereka masuk itu secara terpaksa gitu, nggak ada niat dari diri sendiri. Itu sama halnya kayak ya udah aku ini terpaksa masuknya, jadi mereka nggak bakal aktif atau nggak bakal jadi kader yang bagaimana sih jadi kader yang sesungguhnya di organisasi Ortom. Untuk kedepannya mungkin itu mengajak dan menjelaskan lebih gambarannya di HW itu bagaimana, dan mungkin untuk kegiatan-kegiatannya lebih dikembangkan lagi atau bagaimana nantinya di kepengurusan kedepannya. Juga menjalin kerjasama sama bersama pengurus-pengurus HW gitu. Mungkin itu saja dari HW. Oke, berarti ini masih luas sekali ya sebenarnya kalau HW ini, karena masih di awal dan mungkin masih meraba juga terkait permasalahan perkaderannya, bagaimana dan lain-lain. Nah, mungkin karena ini waktunya sudah hampir mendekati zuhur, kita langsung di hampir penutup lah ya. Kalau dari Mas Mbak Ketua Umum ini sendiri terkait ini baru saat masa terkait perkaderan. Sebenarnya kalau kita bahas secara tuntas terkait permasalahan atau tantangan yang ada di Ortom itu sendiri, saya rasa kayaknya kurang waktunya kalau hanya 1 jam atau setengah jam begitu. Nah, yang mau saya tanyakan lagi, mungkin ini yang terakhir terkait harapan atau motivasi dari Mas Mbak ini sendiri terkait organisasi otonomnya sendiri, atau tentang sinergi dari ketiga Ortom ini ke depan itu seperti apa, dan yang diharapkan dari teman-teman kader ini itu seperti apa. Mungkin perwakilannya aja, salah satu atau salah dua. Monggo. Oke, dari Mas Wahyu mungkin mau menyampaikan. Oke, terkait harapan ya, mungkin besar harapan saya gitu, atau kami mungkin ya. Jadi kalau dibilang kita tadi kan Mbak Nani juga sempat bilang di awal sambutan tadi ya, HW sendiri, TS sendiri, M sendiri. Jadi saya kira untuk kedepannya setelah adanya acara ini, walaupun kita ya maksudnya kita bertemu terus kemudian dengerin kajian, terus kita dengerin podcast ini, jadi silakan teman-teman bisa dibuka lagi pikirannya gitu. Jadi kalau teman-teman itu di OAD Ortom itu menjadi satu kesatuan gitu. Kalau misal masih sendiri-sendiri, tak kira terlalu egois gitu. Jadi yang namanya Ortom, tak kira ibaratnya kita ini jadi anaknya Muhammadiyah gitu ya. Jadi jangan sampai kok
kita itu nggak saling tahu, nggak saling kenal mengenal gitu. Jadi harapannya untuk kedepannya silakan bisa maksimalkan dalam kolaborasi ini. Jadi kalau sudah inisiasi dari sekarang, untuk kedepannya silakan dimaksimalkan, diperlebar lagi jangkauannya, ya. Dari yang undang TS, dari yang undang HW, gitu sebaliknya, dari HW undang TS, undang IMM, dari TS undang HW dan IMM gitu. Jadi silakan dimaksimalkan dalam kolaborasinya, kemudian komunikasinya. Tak kira semua ini bermaksud baik untuk organisasi, baik organisasi masing-masing maupun ya semuanya gitu. Tak kira ada yang pengen menjelekkan gitu kan. Sama-sama tujuannya punya tujuan baik gitu. Jadi kalau kita bisa berkembang bareng, kenapa nggak ngajak gitu kan? Kalau misal kita bisa lebih besar namanya ketika kita bareng-bareng, kenapa enggak gitu? Jadi tadi juga disampaikan untuk mengembangkan kompetensi daripada anggota. Tadi tak tanyakan kepada Pak Hatip tadi. Ini gimana bla gitu ya. Kalau Pak Hatip bilang silakan adakan pelatihan organisasi biar teman-teman juga paham bagaimana mengelola organisasi, bagaimana menjalankan organisasi dengan baik dan benar begitu. Jadi kita berorganisasi ini tidak hanya ikut-ikut aja, ya, tidak hanya ikut-ikut saja, tapi kita juga mempunyai greget biar kedepannya itu organisasi kita menjadi lebih baik lagi untuk tiap periode selanjutnya. Jadi setiap periode memiliki ketingkatan, maksudnya kompetensinya lebih naik lagi. Jadi kalau misal dalam Islam kan kita rugi kalau misal kita itu nggak lebih baik dari hari yang kemarin. Jadi kalau bisa ya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Begitu juga kita terapkan di organisasi. Tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, tahun yang akan datang bisa lebih baik dari tahun sekarang gitu. Kita olah pola pikir kita menjadi seperti itu. Kita gerak bareng-bareng, kita berbagus bareng-bareng gitu. Itu harapannya. Ini dari Mbak Nana dan Mbak Ica bisa disampaikan. Oke, saya mungkin menambahkan sedikit ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahyu. Mungkin menurut saya harapannya ke depannya kita masih bisa berkomunikasi lebih baik lagi, kita nanti masih bisa berkolaborasi untuk kemajuan orang di UAD, karena sebenarnya tantangan pengkaderan yang dihadapi oleh IMM, HW dan juga TS itu kita sama ya. Jadi mungkin nanti kita bisa mencari solusi bersama, kiranya kita bisa saling membantu dalam hal pengkaderan, dan juga mungkin yang sekarang menjadi kader IMM bisa nanti ikut HW dan juga ikut TS, kemudian sebaliknya kader HW, kader TS itu juga bisa ikut IMM. Jangan cuma kayak aku udah ikut IMM gak mau ikut HW, gak mau ikut TS, nah gitu ya. Jadi bisa banget ikut ketiga-tiganya juga boleh, dan itu bisa dikatakan kader progresif milik Muhammadiyah. Nah, kemudian tujuan kita tuh sama, yaitu untuk pengkaderan Muhammadiyah. Mungkin itu sih yang tambahan dari saya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin bisa kasih upload dulu buat ketiga materi kita. Dan dari percakapan atau bahasan singkat ketiga materi kita ini, mungkin saya agak mengambil sedikit kesimpulan, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Bahwasannya pada dasarnya ini ketiga ortos ini memiliki keunggulannya yang pasti, kemudian perkaderannya juga beragam, tapi di balik itu juga pasti ada keterbatasannya ya. Itu yang menjadi tugas kita bersama, tidak hanya orto itu sendiri untuk menyelesaikannya begitu, tapi juga ini menjadi PR kita bersama dalam menghadapi bagaimana persoalan itu yang tadi kalau kita bahas itu, yaitu terkait perkaderannya. Tapi mungkin lebih luas dari itu, lebih banyak lagi ya masalah-masalah yang mungkin akan kita hadapi bersama. Dan tadi juga dikatakan oleh Mas Wahyu dan Mbak Nen terkait harapannya, mungkin kita sebagai kader orto Muhammadiyah ini tidak hanya berdiri sendiri begitu, tetapi juga ada ada TS, ada HW yang kalau sendiri aja itu udah keren gitu. Nah kalau bersinergi kan kayaknya lebih oke gitu. Nah mungkin itu saja terkait talkshow kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Mbak yang sudah mau menyampaikan
sedikit sharing ke teman-teman semuanya. Saya akhiri talk show pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,